وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa kita hitung saking banyaknya nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, melanjutkan kembali kajian kita di kitab Ashrun Mujibatun Lin Najah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menyebutkan 3 jalan keselamatan yang insyaAllah ta'ala kita akan masuk pada malam ini Al-Mujibur Rabi', itu jalan keselamatan yang keempat. 3 keselamatan yang pertama yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba'u sunnatir Rasul. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, khasyatullahi wa taqwah. Jalan keselamatan yang ketiga itu takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mujibur Rabi', adapun jalan keselamatan yang keempat yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini, wa huwa hifzul lisan. Jalan keselamatan yang keempat yaitu menjaga yang namanya lisan, menjaga lisan. Qala hafizahullah ta'ala, famin wasailin najati wassalama hifzul lisani wa siyanatuhu an kulli ma yasu. Maka di antara wasilah untuk mendapatkan keselamatan dan kesuksesan di akhirat nanti, yaitu dengan cara kita menjaga lisan kita dan menjaganya dari segala yang merusak, arti menjaganya dari perbuatan buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang perlu kita perhatikan dari diri kita atau anggota tubuh kita adalah lisan ini. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjamin surga bagi orang yang bisa menjamin untuk menjaga lisannya. Qala alaihi salatu wassalam, ana atmanu lahul jannah liman yadman baina lihyaihi wa fakhizaihi. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjamin baginya surga bagi orang yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluannya. Jadi kalau ada di antara kita berani menjamin lisannya, menjaga lisannya, Nabi yang menjamin baginya surga. Di antara hadis yang menunjukkan pentingnya menjaga lisan, ma'asyiral muslimin, fa fil hadithi an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala, di dalam hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah man najatu. Apa kata Uqbah? Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa keselamatan itu atau apa jalan keselamatan? Tentu keselamatan di sini ma'asyiral muslimin yaitu keselamatan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Qala amlik alayka lisanak wal yasa'ka baituka
wabki ala khati'atika. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, apa keselamatan itu? Kata Nabi, keselamatan itu amlik alaika lisanak. Kuasai, tahan, jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituka, dan hendaklah rumahmu membuatmu lapang. Wabki ala khati'atika, dan menangislah atas dosa dan kesalahanmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebut ada 3 jalan keselamatan. Pertama, yaitu kita menjaga yang namanya lisan. Karena lisan ini ma'asyiral muslimin menyebabkan dosa banyak. Dosa lisan ini tidak sedikit. Ya. Ghibah, namimah, ya, ditambah lagi kalam fahish, bicara kotor dan lain sebagainya. Itu juga apa? Bagian dari dosa lisan. Bahkan suatu ketika salah seorang istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana lazimnya seorang wanita, ya, cemburu, apalagi kalau seandainya suaminya memiliki istri lebih dari satu. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, hasbuka kaza wa kaza, yakni qasirah. Aisyah itu mengisyaratkan hasbuka Safiyah kaza wa kaza. Safiyah itu salah satu istri Nabi, ya gini-ginilah orangnya gitu, mengisyaratkan kalau Safiyah ini orangnya apa? Qasirah. Qasirah itu agak pendek. Jadi ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anhu, lazimnya wanita yang punya sifat cemburu, dia agak cemburu dengan Safiyah sehingga dia sebutkan Safiyah itu perempuan yang apa? Yang pendek, dan itu nyata pada dia memang. Ya. Perempuan pendek dia gitu. Ketika mendengar kalimat itu, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laqad qultil kalimah law muzijat bima'il bahri lamazajat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau satu kalimat itu saja dicampur dengan air di lautan, sungguh bisa berubah air lautan itu. Coba lihat, cuman kalimat qasirah menunjukkan dia pendek saja, itu kata Nabi bisa merubah air di laut. Bagaimana kalimat-kalimat yang lain yang kita ucapkan yang jauh lebih buruk daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi oleh karena itu lisan ini sangat berbahaya. Makanya tidak pantas seorang muslim sembarang berbicara, sembarang mengungkapkan apa yang dia ingin ucapkan diucapkan. Jangan kita berprinsip as-sarahatu raha. Ucapkan aja, belak-belakan aja, yang penting itu menenangkan. Belum tentu yang kita ucapkan itu baik. Makanya seorang muslim itu sebelum dia berbicara itu apa? Dia berpikir dulu, ini baik atau tidak. Ya. Makanya nanti kan kita masuk dalam hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Berbicara yang baik itu ada 2 bentuknya. Khairan fi zatihi atau khairan fi qasdihi. Bentuk pertama yaitu zat dari yang kita ucapkan itu baik. Itu seperti Quran, seperti baca hadis, itu ucapkanlah. Atau khairan fi qasdihi, baik dalam niatnya. Ucapannya ucapan mubah, ucapan-ucapan biasa, tapi niat dari ucapan itu baik dan benar, maka ucapan tersebut juga kategori khairan, kategori baik, maka itu diucapkan. Bahkan tidak semua yang ingin kita ucapkan itu kita ucapkan.
Hendaklah kita perhatikan ma'asyiral muslimin di dalam berbicara atau di dalam mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita, tidak mesti kita ucapkan dengan lisan kita. Kembali kita kepada hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi, yaitu kata Nabi, amlik alaika lisanak, yaitu kuasai, tahan olehmu lisanmu. Ya, jangan sampai kita dikuasai oleh lisan kita. Justru kita yang menguasai lisan kita. Karena ada orang yang lisannya tidak terkontrol olehnya. Apa yang dilihat diucapkan, apa yang terasa diucapkan. Berarti orang seperti ini adalah orang yang dikuasai oleh apa? Lisannya. Di sini Nabi berpesan, kalau pengen selamat, amlik, kuasai dia. Kuasai. Ya, lisan itu. Yang kedua, kata Nabi, wal yasa'ka baituka, dan hendaklah rumahmu membuatmu lapang. Artinya kalau bisa sering-sering di rumah saja. Kalau tidak ada perlu yang penting-penting, kalau pengen selamat, ya, sering di rumah saja. Sehingga kata Nabi, hendaklah rumahmu membuatmu apa? Lapang. Secara umum ada dua tempat yang semestinya membuat seorang mukmin, seorang muslim itu tenang. Pertama masjid. Yang kedua apa? Rumah. Ya. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu, di antara tempat yang membuat dia tenang itu dua ini, yaitu masjid. Jelas Nabi SAW mengatakan, ketika seorang duduk di masjid, apalagi dia hadir di majlis ilmu, mendengarkan Al-Quran, dipelajari di situ, nazalat alaihim sakinah, kata Nabi, akan turun kepada orang tersebut apa? Ketenangan. Di mana lagi tempat yang membuat orang itu tenang? Itu rumah. Maka ini kadang-kala nih perlu ditanyakan kepada kita, kalau rumahnya nak buat tenang, ya, apa kira-kira itu? Ada yang membuat dia sakit kepala di rumahnya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi bercerita tentang safar, kata Nabi, as-safaru qit'atun minal azab, yamna ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabah. Safar itu satu potongan, satu bagian dari azab. Apa bentuk azabnya? Yaitu terhalang seseorang dari tidur yang nyenyak kalau safar. Ya nak? Kalau safar itu kadang kita tidak sama tidur di safar dengan tidur apa? Tidak safar, tidur di rumah. Wa ta'amahu, makan yang enak biasa kadang tidak seperti di rumah lagi kalau ketika safar itu. Apalagi safar mungkin di negeri orang yang makanannya berbeda bumbunya dengan makanan kita. Wa syarabah, minumnya pun juga kadang tidak sama rasanya. Kemudian apa kata Nabi lanjutan dari hadis itu? Wa idza qada ahadukum nahmatah falyu'ajjil ila ahlihi. Dan jika salah seorang di antara kalian menyelesaikan urusannya, selesai dari safarnya, maka segeralah pulang ke keluarganya, ya, pulang ke rumahnya. Itu pesan Nabi itu. Menunjukkan bahwa apa? Ya, kalau bisa kita jangan berlama-lama di luar rumah itu. Sering-seringlah pulang ke rumah. Karena salah satu jalan keselamatan disebut oleh Nabi di sini, yaitu hendaklah rumah itu bagi kita tempat yang lapang, tempat yang nyaman, tempat yang menenangkan. Maka Nabi SAW mengatakan, nawwiru manazilakum, berilah cahaya rumah-rumah kalian itu. Dengan apa rumah kita itu mendapat cahaya? Dengan apa rumah itu bisa tenang? Dengan luasnya? Nah, dengan banyak cahaya lampunya? Nah, apa yang membuat rumah kita itu bercahaya? Apa yang membuat rumah kita itu lapang? Kata Nabi, nawwiru manazilakum bis-salati wa qira'atil Qur'an. Cahayakanlah rumah kalian itu, buat rumah kalian itu tenang dengan apa? Dengan salat dan dengan bacaan Al-Quran. Makanya kadang-kala kalau kita tidak tenang rasanya di rumah, tengok baik-baik itu. Jangan-jangan jarang baca Quran di rumah. Kalau terasa rumah itu sempit rasanya, berarti jarang sholat di rumah.
Makanya Nabi SAW katakan afdalus salat, salat yang paling afdal itu di mana? Di masjid? Di masjid apa di rumah? Di rumah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus salat salatul rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal bagi seseorang itu adalah salat di mana? Di rumahnya. Tapi jangan putus di situ. Nanti salat wajib pula kita di rumah. Dia ada lanjutannya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Salat wajib afdalnya di masjid. Ya. Jadi kalau bisa kita adakan salat sunnah kita di rumah. Ya, karena lebih tersembunyi dari pandangan manusia, jauh dari riya, lebih untuk mendidik keluarga, nampak oleh anak istri kita. Ya. Sehingga kita bisa memberikan tarbiyah pendidikan pada mereka solat di rumah. Dan salah satu sebab juga solat di rumah itu apa tadi? Bisa memberikan cahaya di rumah tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Iqra'ul Quran. Fa inna syaitan yanfiru minal bait yuqra'u fihi suratul Baqarah. Bacalah oleh kalian Al-Quran di rumah kalian, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah. Dibacakan Al-Quran, bukan dipajang Al-Quran saja. Nih, pajang surat ayat kursi besar-besar supaya setan kabur. Kata Nabi, yang membuat setan kabur dari rumah itu apa? Dibacakan Al-Quran, bukan dipajangkan Al-Quran. Ya, kita sudah pede aja dengan pajang Quran, habis itu dipajang juga mushaf itu, tidak dibaca-baca. Ya, senang setan di situ. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu dia cara kita selamat. Dengan kita tidak banyak di luar, dengan kita lebih senang di rumah, dengan kita selesai urusan kita di luar, segera kita pulang ke rumah. Ya? Karena itu salah satu yang disebutkan oleh Nabi, jalan keselamatan, yang bahasa Nabi tadi, wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu membuatmu engkau lapang. Apa yang ketiga? Wabki ala khati'atika. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, menangislah atas dosa dan kesalahanmu. Sering orang kadang-kala nangis ketika ditanya nangis kenapa. Ya, banyak orang nangis kadang masalah dunia. Nangis tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nangis kalah dalam perebutan kekuasaan. Nangis kadang-kala tidak mendapatkan proyek. Nangis ini dan itu, kalah tim yang dia jagokan. Macam-macam orang nangis. Tapi siapa di antara kita nangis karena dosa? Karena yang menyebabkan orang selamat itu, kata Nabi, orang yang nangis karena dosanya. Coba tanya diri kita itu, kapan terakhir kita menangis dan karena apa kita nangis? Sudahkah kita pernah nangis karena dosa kita? Sudahkah kita pernah nangis karena kita meninggalkan sholat? Pernahkah kita nangis karena kita mungkin bersikap kasar ke orang tua? Pernah tidak kita nangis karena kita meninggalkan kewajiban melakukan yang Allah larang? Kalau belum, segera menangis. Karena salah satu sebab keselamatan itu ketika kita bisa menangis atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu bentuk keselamatan adalah ketika seorang menangis atas kesalahannya. Ya, jangan kita hanya menangis dalam faktor dunia, tapi menangislah atas kesalahan yang pernah kita lakukan, atas masa lalu yang barangkali buruk yang pernah kita lakukan, dan kita perbaiki apa yang akan datang. Maka yang disebut oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, menyesallah dengan apa yang telah berlalu. Ahsin fi ma baqiyah yughfar laka ma madha. Perbaikilah yang akan datang,
maka diampunkan apa yang kau lakukan di masa lalu. Ya? Kalau kita ingin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masa lalu dari kita. Kita ni punya masa lalu macam-macam. Keburukan-keburukan kita di masa lalu macam-macam. Maka ahsin, perbaikilah di masa depan, maka apa yang kita lakukan di masa lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat mengampunkan keburukan-keburukan yang masa lalu yang pernah dilakukan. Kemudian Syekh melanjutkan, fa qauluhu amlik alayka lisanak tanbihun ila ahammiyati siyanatil lisan. Perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, amlik alayka lisanak, kuasai lisanmu itu peringatan akan pentingnya untuk menjaga lisan itu. Wadzalika bi ayyanzur al-abdu fi kalamihi. Bagaimana cara kita menjaga lisan itu? Yaitu bentuknya dengan cara seorang hamba melihat terlebih dahulu apa yang ingin dia ucapkan itu. Kalau orang Minang tu nyebut apa? Mangango sebelum mengecek gitu. Sebelum berbicara tu, baik nak gitu. Kalau tidak baik, tutup lagi mulut. Kalau baik, lanjutkan. Jadi seorang hamba yang bisa menjaga lisan itu, yaitu dia lihat dulu apa yang dia mau ucapkan ini. Jangan apa yang terpikir, supaya enak bicara, ngomong inilah. Gitu. Supaya enak bicara, pembahasan tentang kawan itulah. Pembahasan tentang inilah. Jangan apa yang kita ingin ucapkan, kita ucapkan. Enggak. Tapi seorang hamba, kata Syekh, yang menjaga lisan itu dengan cara apa? Ayyanzural abdu fi kalami. Dia lihat dulu apa yang akan dia ucapkan. Ketika dia akan ucapkan ini rasanya baik, dia ucapkan. Lanjutkan dia umumkan itu. Tapi kalau seandainya kan dia ucapkan ini dia tahu tak manfaat, ya, atau mungkin tak baik, lebih baik dia tinggalkan. Makanya ada namanya apa? Zuhud. Kalau zuhud apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi ketika kita ucapkan bicara tentang ini, saya kita bicara tentang ya dunia lah, rasanya manfaat atau tidak di akhiratnya. Kalau tidak bermanfaat rasanya yang kita ucapkan itu, lebih baik kita tinggalkan. Itu namanya zuhud. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kalau meninggalkan yang memudaratkan, itu namanya wara', ya. Tarku ma yadurru fil akhirah. Makanya zuhud itu lebih tinggi daripada wara', ya. Orang zuhud itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang wara'. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, law su'iltu bi'aqalin nas law surifat ila zuhad. Kalau seandainya saya ditanya orang paling berakal di dunia, orang paling cerdas di dunia, maka saya akan tunjukkan orang itu orang-orang zuhud. Kenapa? Karena orang-orang zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Jadi apa yang diucapkan ini dia tahu, tidak manfaat nih nantinya. Sudah dia tinggalkan. Itu orang cerdas itu. Maka kata Imam Syafi'i tadi, kalau seandainya saya ditanya siapa orang paling cerdas di dunia ini, maka kata beliau, saya akan tunjukkan kepada orang-orang zuhud. Mana orang zuhud? Itulah orang yang paling cerdas di dunia. Karena dia tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa in kana khairan takallama bihi wa in kana bi khilafi zalika ahjama. Maka orang ketika dia melihat apa yang dia ucapkan, fa in kana khairan, seandainya yang akan dia ucapkan ini tahu dia baik, maka dia baru berbicara. Wa in kana bi khilafi dzalik, kalau seandainya dia tahu yang dia ucapkannya ini tidak baik, jelas dia berhenti. Atau dia ragu, ini baik atau tidak. Kalau zuhud apa tadi? Dia tetap tinggalkan. Ya. Jadi orang zuhud ini yang mubah saja dia tinggalkan. Kalau orang wara', yang apa yang dia tinggalkan?
yang syubhat. Kalau yang syubhat itu yang tak jelas halal dan haram. Kalau orang zuhud ni yang halal dia tahu halal, boleh diucapkan, boleh dilakukan, tapi kata dia tak manfaat di akhirat, dia tinggalkan. Makanya orang zuhud ini lebih tinggi dari orang apa? Wara'. Karena orang wara' itu meninggalkan yang dia ragu, ni halal atau haram, atau kalau bahasa kita apa? Syubhat. Jadi orang wara' itu meninggalkan yang syubhat, kalau orang zuhud meninggalkan yang mubah. Ya, yang mubah saja karena tidak manfaat dia tinggalkan. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Ya, atau hendaklah dia diam. Fa inna khuturatal lisani 'azimah wa jinayatuhu kabirah 'ala al-mar'i wa 'ala dinihi wa 'ala mujtama'ihi wa man hawlah. Kemudian saya melanjutkan, maka sesungguhnya bahaya lisan ini sangatlah besar. Dosanya sangatlah besar atas seorang hamba dan juga atas agamanya, dan juga memberikan efek kepada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Jadi bahaya lisan ini membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, dan juga merusak hubungan di masyarakatnya. Kalau orang yang tidak menjaga apa? Lisan itu. Betapa banyak orang yang putus hubungan silaturahimnya. Betapa banyak orang bermusuhan, kadangkala disebabkan kenapa? Lisan yang tidak terjaga. Oleh karena itu, lisan ini berbahaya. Walihadza kana al-wa'idu fiha shadidan. Dan oleh karena ini kata Syekh, ancaman orang yang tidak menjaga lisan itu sangatlah besar, sangatlah pedih, sangatlah keras. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat, yang kalimat itu ma yatabayyanu, maknanya lebih kurang kalimat itu yang dah biasa-biasa saja, menurut dia kalimat biasa, kalimat yang normal diucapkan oleh banyak orang. Ternyata kalimat yang diucapkan yang menurut dia itu biasa itu, apa kata Nabi? Yazillu biha finnar, menyebabkan dia tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang menyebabkan dia tergelincir ke neraka sejauh antara timur dan barat. Coba lihat masyarakat muslimin, kata Nabi kalimat yang dia anggap biasa. Oleh karena itu masyarakat muslimin, hendaklah kita perhatikan apa yang kita ucapkan. Maka tidak heranlah Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh banyak sahabat, di antara istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kalau berbicara itu bisa dihitung ucapan-ucapannya, bisa dihitung karena tidak banyaknya beliau berbicara. Makanya para ulama dulu menyebutkan, ya, kunna fi zamanin katsirul fuqaha qalilul khutaba wa sayati zaman katsirul khutaba qalilul fuqaha. Kata ulama salaf itu, kita orang dulu hidup di zaman banyaknya orang-orang faqih, orang-orang berilmu, tapi sedikit orang-orang yang pandai bicara, yang banyak bicara. Dan sekarang kita hidup di masa kathirul khutaba, banyak orang yang pandai bicara, banyak orang bicara panjang. Qalilul fuqaha, tapi sedikit ilmunya, sedikit isinya. Ya. Kalau dulu sedikit bicara tapi isinya ilmu semua. Kalau sekarang 2 jam kajian itu, sejam kajian itu, isinya cuma ngobrol dan cerita-cerita aja. Ya, ilmunya hadis Qurannya apa? Yang namanya ilmu itu kan Al-Quran dan hadis. Kata Ibnu Qayyim itu apa? Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu itu perkataan Allah dan perkataan Rasul.
Makanya majlis ilmu berarti majlis yang di situ dibacakan apa? Ada ayat Qur'annya, ada apa? Hadisnya. Kalau majlis yang di situ cuma cerita, ngobrol, nanya, pengalaman pribadi, saya pernah begini, saya begini begitu, itu majlis apa namanya? Ya majlis cerita-cerita saja. Ya. Kalau majlis ilmu itu majlis Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Di dalamnya disebutkan Al-Quran, di dalamnya dibacakan hadis, itu yang disebut majlis apa? Ilmu. Dan kita lihat hari ini betapa banyak majlis-majlis yang kita sebutkan tadi. Kasirul khutaba, qalilul fuqaha. Banyak bicaranya, tapi sedikit apa? Ilmunya, isinya sedikit. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ingatkan kalau dah masuk waktu ya. Walamma kanat an-najatu murtabitan irtibatan wathiqan bil lisan ta'allaqat jami'u a'dha'il badan bihi fi masiriha. Kemudian saya menyebutkan, dan ketika kita sudah paham bahwa jalan keselamatan itu terikat sangat kuat dengan lisan, sehingga seluruh anggota badan kita itu bergantung kepada lisan di dalam jalan dan sikapnya. Jadi sikap anggota tubuh kita yang lain itu ada efeknya dengan sikap lisan kita. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Ketika datang di pagi hari seorang anak Adam, ketika pagi hari datang, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita? Fa innal a'dha'a kullaha, kata Nabi, maka seluruh anggota tubuh kita tukaffirul lisan, akan mewanti-wanti lisan. Ya, akan mengingat-ingat, ya, tangan akan ngomong mengingatkan lisan. Ya, kemudian kaki mengingatkan lisan. Apa kata Nabi? Fatakul ittaqillaha fina. Apa kata anggota tubuh yang lain? Wahai lisan, bertakwalah engkau pada kami. Artinya hati-hati kamu. Fa innama nahnu bika, maka sesungguhnya kami ini tergantung denganmu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus wahai lisan, kami pun juga akan ikut lurus. Wa in a'wajajta a'wajajna, tapi kalau engkau bengkok, kami pun juga ikut bengkok. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini bahayanya lisan, sampai anggota tubuh lain pun mengingatkan itu, dan anggota tubuh kita yang lain ini terpengaruh karena perbuatan apa? Lisan. Kalau lurus lisan seseorang, maka lurus jugalah anggota tubuh yang lain. Sekarang pertanyaannya, lisan itu lurus dengan apa pula? Ya, lisan itu lurus dengan lurusnya hati. Maka dalam hadis disebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus apa? Hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang hingga lurus apa? Lisannya. Jadi lisan seseorang itu dipengaruhi oleh lurus hati seseorang. Maka puncak dari anggota tubuh kita ni apa? Hati, termasuk lisan. Dan lisan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu masyarakat muslimin, hendaklah kita memperhatikan hati dan lisan kita ini. Ya, hati dan lisan kita. Kemudian saya melanjutkan, fahibzul lisani wa siyanatuhu milakul khairi kullihi fid dunya wal akhirah. Maka menjaga lisan, memperhatikan lisan, itu dapat mengendalikan kebaikan semuanya, atau dapat mengendalikan semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang terjaga lisannya, insya-Allah akan terjagalah anggota tubuh yang lain. Makanya ini perlu dijaga utamanya. Itu utama ni, ya tidak hanya laki-laki ya, terutama perempuan. Ya, masalah lisan ini ya perlu dijaga oleh perempuan. Ya, dan juga laki-laki. Namun yang sering menjadi pelakunya kadang siapa?
perempuan. Maka Nabi SAW sebut, uritun nara fakana aktsaru ahliha an-nisa. Aku dilihatkan neraka, maka penghuni yang paling banyak siapa? Wanita. Apa salah satu sebabnya? Ya, kenapa kira-kira wanita paling banyak? Karena salah satu sebabnya Pak, lisan ini. Makanya ketika ada laki-laki kalau sudah ngomong-ngomong orang sebut mulutnya apa? Mulut perempuan, karena sudah jadi ciri khas perempuan. Maka kata orang, ya, laki-laki itu Adam, tertutup mulutnya. Kalau perempuan Hawa, terbuka mulutnya. Ya, istilah-istilah banyak itu ya. Jadi mulut. Jadi kalau perempuan ini perlu dijaga. Maka uritun nara fakana aktsaru ahliha an-nisa. Maka aku dilihat di neraka, dilihatkan neraka, kata Nabi, aku lihat penghuni yang paling banyak siapa? Wanita. Wa uritul jannah fakana aktsaru ahliha, dan aku dilihatkan surga, penghuni yang paling banyak. Kalau neraka perempuan, berarti kalau surga laki-laki, enak aja. Ya, laki-laki. Ya, kata Nabi al-fuqara. Ya, penghuni surga yang paling banyak adalah orang miskin, orang fakir. Jadi pengen jadi orang miskin atau tetap pengen jadi orang kaya? Ya, penghuni surga paling banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pentingnya kita menjaga lisan, karena lisan ini kalau tidak bisa kita mengendalikannya, merugi kita dunia dan akhirat. Makanya saya melanjutkan, wa ihmaluhu wa itlaquhu wa adamu tahaffuzi fihi sababun lil halaki wal khasarah. Mengabaikan dan membiarkan lisan mengucapkan apa yang dia ingin ucapkan dan tidak menjaganya, itu antara sebab kebinasaan dan kerugian seorang hamba. Jadi kalau kita pengen merugi nanti di akhirat, udahlah biarkan lisan kita ngomong apa aja, tidak usah dikontrol. Ya, apa yang teringat, apa yang terpikir, ucapkanlah. Maka yang akan kita dapatkan, kata Syekh, al-halak wal khasarah, kebinasaan dan kerugian. Maka oleh karena itu, siapa antara kita pengen rugi? Siapa di antara kita pengen binasa? Kan tidak ada. Kalau tidak ada yang pengen binasa dan rugi, tolong jaga lisan. Walihada hinama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam usul ad-din wa abwab al-khair li Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala fi haditsin tawil khatamahu biqaulihi ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih. Dan oleh karena ini, ketika Nabi SAW menyebutkan usul ad-din, ketika Nabi SAW menyebutkan pokok-pokok agama, wa abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan, ya, ketika Nabi menyebut ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kemudian Nabi mengatakan setelah itu, menutup hadis itu dengan kalimat apa? Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mau tak engkau aku tunjukkan perkara yang bisa menjaga itu semua. Artinya solat kita terjaga, ibadah kita terjaga. Qultu, apa kata Muadz? Bala. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Fa akhadha bilisanih, kemudian Nabi memegang apa? Lisannya. Ini yang engkau harus jaga. Tazan. Ini agak apa? Tazan. Udah. Udah. Kasih tahu. Kita dengarkan azan. الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dosa lisan ini bukan dosa main-main, atau lisan ini bukan anggota tubuh biasa yang bebas kita gunakan apa yang kita mau, tapi lisan ini adalah titipan yang perlu dijaga dan menjaganya dengan kita memperhatikan apa yang kita ucapkan. Maka oleh karena itu penutup dari pembahasan ini Syekh mengatakan fayanbaghi 'alal mu'mini ay yahrisa 'ala adami itlaqi lisanihi fima la yanfa'uhu. Kata Syekh hafizahullah, maka seyogianya seorang mukmin betul-betul bersemangat agar tidak sembarang mengucapkan apa yang ingin dia ucapkan pada perkara yang tidak bermanfaat. Artinya seorang mukmin betul-betul berhati-hati dalam berbicara. Bukan sembarang dia berbicara. Bukan seenaknya apa yang dia ingin ucapkan dia ucapkan. Seorang mukmin adalah ayyanzura fi kalami. Dia melihat dulu sebelum dia berbicara. Fa inna samata fi mithli hadhihi al-hal salamatun wa najatun wa manjatun. Maka sesungguhnya diam seperti keadaan saat ini atau seperti zaman sekarang, kata Syekh, salamatun wa manja. Diam seperti keadaan kita zaman sekarang adalah jalan selamat dan jalan kesuksesan. Jadi kalau kita betul-betul pengen selamat ma'asyiral muslimin, tidak setiap peristiwa kita berbicara, tidak setiap hal kita ngomong. Hendaklah kita perhatikan lisan kita berbicara, hendaklah kita perhatikan lisan kita apakah bermanfaat atau tidak yang dia ucapkan. Kama sahabi dzalika an Nabi SAW annahu qala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man samata naja. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang diam maka dia yang akan selamat. Inilah jalan keselamatan yang keempat. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita betul-betul pengen diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat, begitu juga di dunia, maka hendaklah kita menjaga salah satu anggota tubuh kita yang paling berbahaya, yaitu yang bernama lisan. Jangan sembarang kita gunakan, jangan sembarang kita berbicara dan kita ucapkan, karena sesungguhnya setiap kalimat yang kita ucapkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan di dekatnya ada yang mengawasi dan ada yang akan menulis dan mencatatnya. Maka oleh karena itu, hati-hatilah kita terhadap lisan ini. Hendaklah kita tidak bermudah-mudah dalam berbicara. Hendaklah kita memperhatikan yang kita ucapkan bermanfaat atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.